Bahagia kali aku ya Tuhan. Hotel Pariban bisa jadi berkat untuk keluarga. Ya cuma kau yang bisa diharapkan, Dek. Kau pulanglah sebentar, kau kan yang disekolahkan mama bapak jauh-jauh tinggi-tinggi sampai ke Jakarta. Ya maaf Kak, memang aku lagi sibuk di sini. Kita jual aja hotel itu ke Inang Linda. Kau ini kenapa sih Kak? Kayak gak ada pedulinya kau sama hotel itu. Cantik kali Mama. Malu. Kalau aku bisa jemput kau di bandara. Muncrat. Jadi dijodohkan sama Paribanmu. Lihat keluarga kita sekarang hancur Togar, ya kan? Hancur. Dari dulu kau memang ya bisa ya cuma menyalahkan bapak sama mama. Biar lebih hilang dosa-dosa kau itu. Hai, aku Putri Utami. Aku berperan sebagai Rini di film Wasiat Warisan. Jangan lupa nonton di bioskop kesayangan Anda di seluruh Indonesia. Tanggal 4 Desember ya, catat tanggalnya. Jangan sampai kelewatan. See you! Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Halo teman-teman, kembali lagi ke Rahasia Investasi Sukses bersama saya Ruby Herman. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang seputar film nih, film Wasiat Warisan. Nah, sudah hadir bersama kita ada Putri Utami dan juga Bang Andreas Silverius. Halo Putri dan juga Bang Andreas. Halo. Thank you buat waktunya. Ini lagi berada di Medan, jadi kita via online ya. Oke, ini Wasiat Warisan katanya di bulan Desember ya, tanggal 4 ya. Akan live semua di bioskop-bioskop kesayangan. Kita bakal ngobrol-ngobrol. Nah, mungkin cerita behind the scene ya dari film ini ya. Sambil perkenalan dulu dong. Ada Bang Andreas dan Putri. Silakan. Siapa dulu nih? Mungkin Bang Andreas dulu ya, Bang Andreas ya. Bang Andreas nih udah berperan juga dan juga jadi acting coach ya Bang Andreas ya. Nah, Putri boleh ceritain nih tentang Wasiat Warisan ini nih Putri. Iya, boleh kok. Jadi kalau dari film Wasiat Warisan sendiri, ini sebenarnya latar belakangnya itu dari nggak jauh-jauh dari culture adat Batak itu sendiri kok sebenarnya. Jadi that's why yang latar belakangi dari film Wasiat Warisan ini adalah culture yang emang sering atau fenomena yang umum terjadi di adat Batak sendiri bisa dibilang ya. Jadi kalau untuk masyarakat Batak mungkin hal ini bisa dibilang cukup umum terjadi ya. Tapi kalau mungkin di luar Batak ada yang beberapa yang relate atau mungkin jadi get to know nih. Oh ternyata culture Batak ada hal yang seperti ini juga ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya basically adalah nggak jauh-jauh daripada wasiat atau warisan orang tua yang ketika orang tua masih hidup itu jarang atau tabu sama anak-anaknya ya. Jadi ketika orang tua udah nggak ada, barulah muncul konflik-konflik yang seharusnya kalau itu dikomunikasikan sebenarnya nggak sampai segitunya. Jadi ya kurang lebih film ini ngangkat tentang culture yang umum terjadi di adat Batak. Kayak gitu sih kok. Oke, nah film ini disutradari oleh Agustinus Sitorus ya, dan juga dibintangi oleh ini banyak nih pemain-pemain, ada Derby Romero ya, Sarah Sechan dan Astrid Tiar ya, betul ya? Benar. Waduh, Putri senang sekali nih bisa gabung main film ya bersama artis-artis hebat ya. Oke, nah berarti syutingnya juga di Medan ya? Sorry, syutingnya berarti di mana lokasinya? Halo? Ya. Ya, kalau untuk syutingnya sendiri berlokasi di mana, Putri? Jadi untuk syutingnya sendiri itu lokasinya ada di wilayah Sumatera Utara. Tepatnya itu adalah di Samosir, Danau Toba. Tepatnya di Samosir ya, di Danau Toba ya. Nah, ini berarti ini katanya cerita film tentang
mengelola hotel ya. Seru juga ya. Iya benar. Jadi sebenarnya backgroundnya itu adalah hotel ini adalah salah satu warisan dari keluarganya lah, atau bisa dibilang kayak bisnis keluarga. Cuman karena salah satu anaknya atau si Togar ini merantau, jadi ya makanya pas ketika keluarga-keluarganya di situ ada semacam masalah pas ditinggal sama orang tuanya, itulah makanya kenapa si Togar ini harus pulang ke Medan. Iya iya iya. Togar ini jadi pulang Bisnis keluarga. bisnis keluarga ya. Jadi sesuai dengan judulnya ya, wasiat warisan. Oh, ternyata ini mereka juga bakal mengelola ya dari hotel tersebut ya. Iya benar. Hmm, hmm, hmm. Wah, oke. Nah, tadi kita akan ngobrol-ngobrol juga sama Bang Andreas nih. Bang Andreas juga selain main film dan juga menjadi acting coach ya. Mungkin Bang Andreas boleh di-share nih sebagai main film dan juga sebagai acting coach-nya nih. Iya, jadi ini pertama saya kan menjadi acting coach di sini, terus kemudian karena ada beberapa kecocokan mungkin dengan peran yang Iya. dilihat oleh sutradara, makanya juga saya diajak untuk bermain di sini. Hmm. Nah, tadi bicara soal, ini kan lokasinya bertepat tadi di Sumatera Utara. Nah, pesan apa sih yang ingin disampaikan kepada para penonton nih lewat film ini nih? Mungkin Bang Andreas bisa di-share juga. Nah, ini uh, filmnya untuk pesan moralnya itu cukup banyak. Selama saya menjadi acting coach, selama saya juga terlibat di dalam industri perfilman, bagi saya ini salah satu cukup menarik dari segi cerita, dari segi pesan-pesan moral, karena ternyata bahwa film ini terjadi diangkat karena yang terjadi sekarang di Danau Toba itu, di daerah sekitaran Toba itu cukup banyak hotel yang anaknya itu kakak beradik sedang berantem merebutkan harta warisan. Bahwa orang tua, kebanyakan orang tua mungkin terutama di suku Batak ya, bahwa warisan itu hal yang menjadi sangat tabu ketika dibicarakan. Jadi mereka mungkin ketika membicarakan harta itu seolah-olah anaknya mungkin meminta dia cepat-cepat meninggal gitu. Padahal yang terjadi ketika orang tuanya meninggal, kakak beradik itu menjadi hubungannya tidak baik, saling memperebutkan. Makanya di film ini menjadi pesan bahwa hal itu penting untuk menjaga menjaga hubungan baik antar kakak beradik gitu. Bahwa memang jangan menjadi yang tabu lagi bahwa membahas warisan itu. Siapa bagiannya, bagaimana, siapa bagiannya ini gitu. Mungkin kalau menurut saya ya sisi positif dari film ini gitu. Oke. Nah, ini mungkin menjadi keresahan ya, kegelisahan juga ya, apalagi berhubungan sama keluarga ya. Bisa berantem ya kadang gitu ya. Nah, ini genrenya film ini lebih ke apa ya genrenya ya? Mungkin lebih ke drama komedi. Drama komedi. Iya iya iya. Waduh, berarti ini banyak dinantikan ya. Apalagi nanti tayangnya start dari 4 Desember ya, saya dengar ya, betul ya? Iya benar. Oke. Nah, Bu Putri Tayang ingin 4 menambahkan? Desember. Iya, sorry. Silakan Putri ingin menambahkan. Oh iya, iya benar. Kita tayang film Wasiat Warisan itu di tanggal 4 Desember di seluruh bioskop kesayangan. Nah, bicara soal ini, berarti ini berhubungan juga sama pariwisata ya, Putri ya. Apalagi kan kalau bicara soal ya tadi Danau Toba atau juga ada Pulau Samosir gitu ya. Iya benar. Jadi emang karena ini kulturnya tentang Batak, nah film Wasiat Warisan ini juga pengen ngangkat tentang ikoniknya di Medan itu sendiri, yaitu di Pulau
Samosir atau di Danau Toba. Salah satu ikonik kalau kota Medan lah. Jadi makanya latar belakang dan tempatnya itu juga di wilayah Samosir dan Danau Toba. Gitu. Jadi, tapi mungkin acting coach kita bakal menambahkan sedikit kali ya dari point of view Kak Andreas. Karena beliau juga kebetulan orang Batak, jadi lebih ngerti culture dan karakternya dari sisi film Wasiat Warisan ini. Oke, silakan Bang Andreas. Iya. Iya, jadi memang film ini kan menjadi sebuah film karena memang hasil dari riset beberapa sutradara dengan produser ya, bahwa hal yang terjadi itu di daerah, khususnya di daerah Samosir itu seperti itu. Gitu. Banyak, apalagi itu banyak hotel yang kakak beradiknya itu sedang berebut untuk memenangkan siapa yang berhak mendapatkan itu. Hampir 90% semua lagi terjadi. Nah itu, dan dari sisi pariwisatanya memang Danau Toba itu untuk ikon Sumatera Utara sih memang, dan destinasi prioritas juga oleh Bapak Presiden kan. Jadi itu sih mungkin kalau dari saya. Untuk proses syutingnya ini sebenarnya udah dijalankan berapa, dari mulai kapan ya Bang Andreas dan juga Putri ya? Ini dijalankan tahun lalu ya. Tahun Ya lalu Putri ya? ya, benar ya. Tahun lalu. Iya. Tahun lalu di bulan ini juga. Kalau tidak salah itu di bulan Oktober ke November. Berlangsungnya syuting sekitar ada 12 hari. 10 hampir 12 hari gitu. Oke, mantap. Nah, buat Putri sendiri mungkin ada tantangan nggak dalam memerankan karakter ya? Karakter di sini apa nih tantangannya? Mungkin boleh di-spill sedikit nih biar bikin penasaran penonton ya. Iya, jadi kalau dari aku itu kan jadi karena ini merupakan salah satu experience pertama kali film layar lebar aku ya. Jadi dari awal proses reading sampai proses syuting itu semuanya cukup berkesan buat aku. Jadi emang pada saat dari proses reading itu semuanya emang udah sangat membantu sih. Dan ketika aku latihan-latihan sendiri juga semuanya udah mulai matang dan udah mulai sangat siap. Jadi ketika aku udah nyampe set dan siap syuting di lokasi itu aku udah lebih enjoy dan lebih pede aja. Tapi ternyata fun fact-nya, karena aku baru pertama juga di film layar lebar pertama aku ini, jadi aku banyak banget belajar yang justru bukan dari proses latihan itu sendiri, tapi dari di lokasi itu sendiri. Jadi menurut aku challenging-nya adalah ketika aku di lokasi itu sendiri si Korubi. Dan karena lokasinya juga di Samosir dan which is itu salah satu tempat destinasi yang aku emang udah penasaran banget. Jadi ya cukup fun ya karena aku seneng sih bisa explore sambil kerja. Jadi kapan lagi kan? Kerja sambil liburan ya. Kalau lihat kan wah, nuansanya panorami, ya kan, view-nya bagus gitu kan. Udah gitu juga karena apa, drama komedi ya, jadi happy terus ya. Iya. Iya. Makanya that's why itu sangat-sangat berkesan dan banyak banget pembelajaran yang aku bisa dapetin juga dari experience film pertamaku ini. Dan thank you juga buat acting coach aku, Kak Andre, karena sangat banyak membantu aku ketika aku dari proses reading sampai aku di lokasi juga banyak dibimbing sama beliau. Mungkin Bang Andreas boleh share nih, kan sebagai acting coach ya, bagaimana prosesnya, terutama kan dalam memahami karakter yang sudah ada nih, karakter yang diperankan oleh Putri dan juga teman-teman lainnya. Silakan Bang Andreas. Iya, jadi begitu skrip ini saya baca, naskah ini saya baca, ini memang dari karakternya ini cukup unik, cukup kuat, satu dengan yang lainnya ini memiliki warna tersendiri, dan
beruntungnya pemain ini juga diisi dengan yang punya keturunan darah Batak. Semua pemain ini hampir mempunyai keturunan darah Batak, Bemarga gitu. Jadi ya cukup memudahkan juga kepada saya bahwa pendekatan-pendekatannya itu karena mereka sudah tidak asing lagi dengan Batak kan. Ada yang juga yang mereka sudah sering ke Danau Toba, ada juga yang mereka sudah mengerti adat Batak gitu. Jadi mungkin yang paling saya untuk pendalamin lagi bahwa paling di dialeknya orang Samosir itu seperti apa gitu. Lebih ke situnya aja sih. Oh, iya ya karena di combine ya, ada dialek-dialeknya ya. Oke, berarti target market untuk penontonnya lebih ke siapa nih? Mungkin Putri atau Bang Andre? Ya target marketnya ini kan mungkin ya pertama karena bahwa kita harus tahu setiap yang mengandung unsur kesukuan itu pasti segmented. Pasti mau itu Jawa, suku Kalimantan, suku Bugis gitu, apalagi ini suku Batak. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa bukan saya karena ikut terlibat di dalam film ini, bukan karena saya menjadi salah satu sineas yang mengatakan bahwa film ini cukup menarik dan cukup baik untuk ditonton karena film ini juga semua umur bisa ditonton oleh semua umur dan banyak pesan-pesan bahwa sebenarnya tidak di Batak saja sih hal yang seperti itu bahwa hampir kebanyakan hubungan antara ibu dengan anak, bapak dengan anak itu hampir di seluruh kehidupan lapisan masyarakat pastilah mengalami hal yang sama yang seperti dialami Togar gitu, seorang anak yang merantau untuk mengejar cita-citanya, tapi di satu sisi ada orang tua yang merindukan dan ingin dia yang menjaganya di kampung gitu. Ya ini hampir di semua, menurut saya sih hampir di semua suku adat budaya pasti mengalami hal yang sama. Jadi film ini saran saya ya baik ditonton apalagi dengan keluarga. Dengan keluarga ya. Oke. Nah, Putri, kalau gimana nih perasaan Putri nih mendapatkan juga peran khususnya di sini ya Putri ya, dan juga persiapannya gimana nih Putri? Kalau dari aku sih, aku cukup happy ya, karena selain challenging juga buat aku experience baru juga dan aku lebih banyak explore tentang dunia seni peran aku di sini. Yang lumayan challenging buat aku juga tentang mendalami culture Batak itu sendiri ya. Karena seperti yang disampaikan oleh Kak Andre, karena kan meskipun tahu atau mengenal aja nggak cukup ya, karena di sini juga cukup kompleks ya untuk culture Bataknya itu sendiri, mulai dari dialek, apa, dan lain sebagainya. Meskipun peran yang aku dapatkan itu juga nggak terlalu banyak hal yang merepet ke dialek-dialek Batak itu sendiri ya, tapi kalau dari aku sih prosesnya cukup fun ya, karena emang dari awal reading juga udah cukup mulai mengerti dan sangat mendalami karakter. Jadi ketika aku udah sampai di lokasi ya, aku cukup fun dan cukup enjoy untuk berperan gitu sih. Oke. Berarti film ini juga bisa menjadi solusi buat keluarga-keluarga tentunya biar bisa belajar ya bagaimana handle tadi ya. Ini kan kalau wasiat warisan gitu ya. Dan ini dikemas ada sedihnya, mungkin ada, tapi banyak kan komedi ya. Saya kalau lihat ini juga ya. Karena sedihnya kan tadi kan karena ini peninggalan ya, peninggalan orang tua gitu ya. Wah, oke. Nah, ini sedang nanti kan akan tayang nih, ada promo-promo nggak nih? Khususnya ada nobar bareng atau apa mungkin boleh di-spill atau apa gitu. Mungkin Putri atau Bang Andre, ya. Jadi kalau film ini bakalan premier itu di tanggal 26 November. 26 November ini akan premier. Promonya itu
sudah dilakukan dengan kemarin ada beberapa podcast di radio-radio, terus nanti akan ada beberapa nonton bareng dengan castingnya, dengan pemainnya. Nah, untuk penayangan film ini sendiri yang saya tahu tuh hampir di semua XX1. Semua. Tapi yang paling utama sepertinya di Sumatera, Jawa mungkin. Mantap ya, ada nobar-nobar ya. Oke. Ini kalau saya lihat juga buat teman-teman yang nonton juga bisa follow Instagramnya ya, film_wasiat_warisan. Instagramnya ya, betul ya? Betul. Nah, teman-teman bisa lihat di sana untuk update-update-nya. Kemudian juga lucu nih, ada pertanyaan tentang wasiat apa yang ingin disampaikan. Di situ wasiat apa yang ingin disampaikan, ya mungkin versi teman-teman masing-masing ya, entah itu pemainnya ataupun ini ya, wasiat apa yang ingin disampaikan, lucu juga nih. Oke, mungkin dari Putri dan Bang Andre ada yang ingin disampaikan lagi? Ya paling untuk saya sih termasuklah penonton atau enggak juga Korubi bersama keluarga atau bersama Pak Jo, saya rasa sih film ini baik kalau untuk ditonton bareng. Ada pesan-pesan mungkin akan menjadi inspirasi juga untuk kita bikin video-video atau film-film ke depannya. Siap, nanti itu sih kalau dari saya. Kalau dari Putri bagaimana? Silakan Putri. Iya, sama kurang lebih aku juga gak jauh beda dengan apa yang udah disampaikan oleh Kak Andre ya. Kalau versi wasiat warisan atau wasiat dari aku ya tetap jaga hubungan keluarga karena ya biar gimana pun keluarga tetap keluarga ya. Gitu sih. Mantap. Thank you so much ya Putri dan juga Bang Andreas. Thank you so much sudah sharing. Sukses nih buat yang filmnya dan juga buat lagi kegiatannya di Medan ya. Thank you so much. Buat teman-teman juga yang penasaran nanti bisa nonton Wasiat Warisan. Tadi kalau premiernya itu 26 November, tapi kalau di seluruh bioskop ya tanggal 4 Desember. Tanggal 4 Desember nonton Wasiat Warisan. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang penasaran nanti bisa follow IG-nya juga ya. Nanti bisa follow IG-nya Bang Andreas juga ya. Saya taruh di description dan juga follow Putri Utami Instagramnya. Dan kalau penasaran sama filmnya bisa follow juga film Wasiat Warisan. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Thank you so much Bang Andreas dan juga Putri Utami. Sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Arban dan juga salam sukses selalu. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you, Kak Ruby. Jangan sampai legacy itu putus. Kalau aku maunya ke anak-anak aku sih. Mama cuma mau bilang, darahmu darah Batak. Jangan sampai hilang dan pudar nilai-nilai itu. Karena itu adalah nilai dan integritasmu yang membedakan kamu dengan yang lain. Jangan sampai legacy itu putus. Masih mencari